pembaca, hari ini aku akan lanjut membaca bab 2 dari cerita bersambung berjudul Terjebak Pacar Posesif. Bab 2 ini dengan judul Itu Fitnah. Selamat mendengarkan. Aku tidak menyangka dia, orang yang kubenci dan tak ingin disebut namanya, muncul di hadapanku. Rasa yang sudah lama aku kubur ternyata masih ada. Terbukti dengan reaksi tubuhku beberapa saat lalu saat bertatap muka dengannya. Beruntung, Mama cepat datang sehingga aku bisa cepat kabur kembali ke kamar, meninggalkan Mama yang menatapku bingung. Beberapa saat kemudian, Mama mengetuk pintu. Dinda, Dinda, Mama terus memanggil namaku beberapa kali, tetapi aku menutup mulut. Aku hanya menangis dan menutup telingaku dengan bantal dan membungkus seluruh tubuh dengan selimut. Perasaan takut dan kilatan akan kenangan pahit 13 tahun yang lalu muncul kembali. Gara-gara orang itu, kehidupan rumah tangga Mama dan Papa semakin memburuk. Tidak jarang mereka bertengkar sampai Mama kabur ke rumah keluarga karena dihajar Papa sampai babak belur. Setelah itu, Papa minta maaf lalu menjemput Mama pulang ke rumah. Beberapa bulan kemudian, mereka kembali bertengkar dan Mama kabur lagi. Siklus itu terus berputar sampai aku menginjak usia ke-20 tahun. Memang sekarang mereka sering bertengkar, tapi Papa sudah nggak memukul Mama lagi. Andai aku bisa ngomong, pengen gitu nyuruh mereka cerai aja, daripada hidup hanya saling menyakiti. Sekarang sudah pukul 12 malam, tapi masih nggak bisa memejamkan mata. Aku mencoba menghubungi Thomas, tetapi nomornya nggak aktif. Mungkin dia sudah tidur. Sementara itu, aku mendengar suara ribut-ribut yang berasal dari luar kamar. Nah kan, baru aja diomongin. Kamu itu memang dari dulu nggak pernah sayang dengan keluargaku. Suara Mama terdengar melengking disambut dengan suara gelas pecah. Aku mengembuskan napas kuat-kuat, melepaskan sedikit rasa sesak di dada. Mereka nggak malu apa selama puluhan tahun bertengkar terus, apalagi di jam istirahat para tetangga. Buat apa sayang sama adik kamu yang nggak tahu diuntung itu? Dulu dia kabur begitu saja setelah mencuri uangku. Sekarang datang dan minta bantuan lagi, nggak tahu malu. Suara Papa lebih nyaring terdengar. Aku menekan telinga dengan bantal lebih kencang lagi supaya aku tidak mendengar suara teriakan mereka lagi, sambil memejamkan mata dan membiarkan air mata mengalir. Malam ini aku terlalu banyak menangis. Kapan semua ini berakhir, Tuhan? Sekarang jam 3 sore, aku sedang bersiap-siap menunggu dijemput Thomas untuk memenuhi undangan syukuran ulang tahun anak Mala. Tiba-tiba pintu kamarku diketuk. Siapa? Tanyaku was-was. Mau masuk ya? Aku mengembuskan napas lega. Untung bukan orang itu yang semalam datang ke rumah. Tadi pagi tanpa aku bertanya, Mama cerita kalau semalam orang itu hanya bertamu sebentar sekitar 15 menit karena diusir oleh Papa. Begitu mengetahui keberadaannya di rumah ini. Aku bersorak dalam hati. Baru kali ini aku begitu menyukai tindakan Papa. Ada apa, Mah? Tanyaku saat Mama sudah masuk ke kamarku. Kamu punya uang 500.000? Mau pinjam ya? Boleh? Pinta Mama dengan suara pelan. Uangnya untuk apa, Mah? Ada perlu, jawab Mama singkat. Aku mengambil dompet dan mengeluarkan 5 lembar berwarna merah. Mama tersenyum lalu mengelus pipiku. Terima kasih, Nak. Sebenarnya uangku tinggal itu aja, sementara tanggal gajian masih lama. Gak apa-apa, mungkin aku bisa ngutang sama Thomas atau BK. Dari dulu aku sudah berjanji akan berusaha membahagiakan Mama. Selain hanya aku anak satu-satunya yang bisa memberikan kasih sayang padanya, Mama adalah wanita paling baik dan sabar yang pernah aku temui. Namun sayang, wanita baik itu menikah dengan laki-laki kasar yang sialnya aku sebut Papa. Pria yang seharusnya melindungi, tetapi nyatanya paling menyakiti fisik dan mental kami. Pria itu termasuk orang kedua yang aku benci dunia ini. Notifikasi chat muncul di ponselku dari Thomas. Dia sudah sampai di depan gang. Emang dasar manusia lak. Rasanya aku ingin maki dia. Habisnya nggak pernah mau jemput aku di depan rumah. Katanya belum siap ketemu orang tuaku. Sudah berkali-kali protes, bahkan aku sampai ngambek tapi percuma. Ujung-ujungnya aku yang dimarahi karena dianggap suka ngatur. Aku segera bergegas keluar kamar, berpamitan singkat dengan Mama. Lama banget sih, sambutan hangat dari Thomas begitu aku membuka pintu mobil. Maaf, tadi aku agak lama pamitan sama Mama karena harus memutar otak mencari jawaban dengan siapa aku keluar. Untungnya Mama percaya aja waktu aku jawab sama teman. Jawabnya dengan bergumam saja.
Ini kebohongan kesekian kalinya yang aku lakukan kepada mama setiap aku keluar dengan Thomas. Kami sudah sampai di rumah temannya Thomas setelah singgah ke toko mainan anak dan memutuskan membeli mainan Lego. Menurut informasi, anaknya sangat menyukai Lego. Aku tak bisa menahan laju detak jantung yang mendadak ricuh setelah menemukan teman-teman Thomas yang sedang bergurau di halaman depan rumah Mala. Aku menunduk memandang penampilanku. Semoga tak membuat malu Thomas. Woi boy, tambah seger loh. Teman-teman Thomas menyambut kami. Thomas lebih tepatnya dengan heboh. Tumben bawa pacar. Biasanya kalau acara kumpul-kumpul gini sukanya jalan sendirian. Sambung seorang perempuan berkulit sawo matang dan berambut ikal. Orangnya lagi di luar negeri, makanya Thomas berani bawa cewek ke sini. Sambung lainnya. Seketika akibat pernyataan ini membuat pikiranku nggak tenang. Lo semua jangan bawel, kenalin ini cewek gue. Thomas menarik tanganku dan memperkenalkan ke teman-temannya. Aku menyelami mereka satu-satu dengan senyum canggung dan detak jantung yang masih berisik. Ternyata teman perempuan Thomas namanya Bella. Cantik banget orangnya, kayaknya model. Kulitnya bersih, nggak belang kayak aku, tubuhnya langsing dan tinggi. Teman laki-laki Thomas juga rata-rata memiliki fitur wajah yang sangat menarik. Aku sampai nggak sanggup menatap wajah mereka lebih lama. Takut hatiku olen. Orangnya nggak mungkin balik ke Indonesia, lupakan masa lalu dan serius sama yang ini aja, sahut Robi, laki-laki berambut gondrong. Bacot, maki Thomas. Tapi dari gerak-geriknya dia sedikit salah tingkah. Aku tak mengerti kenapa Thomas bisa bereaksi demikian. Din, kita cari Mala yuk. Kasihan kelamaan di sini hanya menambah dosa mereka karena fitnah aku terus. Fitnah apa gila? Kenyataannya kayak gitu. Sambung Robi disambut tawa mengejek karena mendapat lirikan tajam dari Thomas. Lo yang gila, balik ke rumah sakit jiwa sana. Bentak Thomas. Aku tak sempat mendengar lanjutan sumpah serapah temannya karena Thomas buru-buru menarik lenganku dan masuk ke dalam rumah mencari keberadaan Mala dan anaknya. Sebenarnya aku sangat menikmati waktu bersama teman-teman Thomas. Senang rasanya melihat keramaian malam ini. Aku akan berterima kasih kepada pacarku karena dia sudah membuatku bahagia hari ini. Namun, ada yang mengganjal hati karena candaan teman-temannya. Aku yakin candaan itu ada hubungannya dengan masa lalu Thomas. Tiba-tiba pikiranku berkelana ke sana kemari. Thomas yang mulai posesif dan gak pernah mengizinkan aku menyentuh ponselnya. Apa mungkin wanita yang mereka bicarakan itu pacarnya Thomas? Apa mungkin karena wanita itu masih di luar negeri, Thomas pacari aku sebagai selingkuhannya? Bersambung.